Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun telah membebani stabilitas ekonomi warga Palestina. Pada tahun lalu, pandemi COVID-19 semakin berkontribusi pada tantangan ekonomi yang dihadapi orang-orang di Palestina, yang mengarah pada keadaan kemiskinan yang meluas dan sangat memburuk. Meningkatnya kemiskinan di Palestina menuntut peningkatan bantuan dan dukungan internasional. Untuk lebih jelasnya, ikuti video sampai selesai agar kita faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Kelab Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Palestina. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Kelab Dunia bersama negara Palestina. Sebagian besar penduduk Palestina hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Pada tahun 2017 yang lalu, Biro Pusat Statistik Palestina atau PCBS menemukan bahwa 1 dari setiap 3 orang Palestina hidup dalam kemiskinan, setara dengan hampir 30% orang. Jalur Gaza memiliki konsentrasi tertinggi warga yang hidup dalam kemiskinan pada tingkat 53%. Kesempatan kerja yang tidak memadai dan upah yang rendah memainkan peran besar dalam kemiskinan di Palestina. Penelitian menunjukkan bahwa status pekerjaan kepala rumah sangat mempengaruhi resiko kemiskinan. PJBS juga menemukan bahwa 42,1% rumah tangga tidak memiliki pekerjaan tetap hidup dalam kemiskinan, dibandingkan dengan 25,8% rumah tangga dengan kepala rumah tangganya yang memiliki pekerjaan. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan ketika seseorang memperhitungkan tingkat pengangguran karena 43,1% warga Gaza menganggur pada kuartal terakhir tahun 2021 yang lalu. Upah bulanan rata-rata untuk mereka yang memiliki sumber pendapatan tetap di Gaza hanya 682 ILS, sekitar $207. Banyak orang berpenghasilan di bawah upah minimum, sehingga sulit bagi warga Palestina untuk keluar dari kemiskinan. Pandemi COVID-19 menghancurkan sedikit kemajuan yang dibuat oleh orang-orang Palestina menuju stabilitas ekonomi, sementara orang-orang Palestina mampu menghindari gelombang pertama pandemi. 2 gelombang berikutnya menghancurkan keuntungan ekonomi. Bank Dunia memperkirakan bahwa setelah pertumbuhan hanya 1% pada tahun 2019, ekonomi Palestina dapat berkontraksi minimal 7,6% pada tahun 2020.
Selain itu, karena penurunan pendapatan, kesenjangan pembiayaan dapat meningkat dari 800 juta dolar pada tahun 2019 yang lalu menjadi lebih dari 1,5 miliar pada tahun 2020. Banyak anak Palestina tidak lagi memiliki akses ke sekolah yang aman. Sebuah laporan PBB yang merinci kekerasan yang membuat anak-anak tidak bersekolah menyebutkan ancaman pembongkaran, bentrokan dalam perjalanan ke sekolah antara siswa dan pasukan keamanan. Guru berhenti di pos pemeriksaan dan tindakan kekerasan pasukan Israel dan pemukim pada beberapa kesempatan. Kondisi ini berdampak pada lebih dari 19.000 anak pada tahun ajaran 2018 yang lalu, yang membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan dengan aman. Selain itu, pandemi COVID-19 telah memperparah perjuangan mengamankan pendidikan, terutama bagi penduduk miskin Palestina. Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan melaporkan bahwa 34,83% siswa Palestina tidak dapat mengikuti kelas virtual karena kurangnya sumber daya dan koneksi internet. Karena kurangnya pendidikan dan kesempatan, petugas Israel telah menangkap banyak anak yang mencoba menyeberangi perbatasan Israel. Per April tahun 2021, 71,4% anak-anak yang berusaha menyeberangi perbatasan adalah anak putus sekolah yang berusaha keluar dari kemiskinan yang meningkat di Palestina. Konflik Palestina dengan Israel telah memperburuk keadaan kemiskinan di Palestina karena warga berakhir dalam baku tembak. Namun, gencatan senjata yang diumumkan pejabat Palestina dan Israel pada Mei tahun 2021 yang lalu mungkin merupakan langkah menuju keamanan dan stabilitas bagi warga Palestina dan Israel. Namun, dukungan internasional yang lebih besar akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup di Palestina. Mari kita doakan warga kita atau saudara kita, saudari kita yang ada di Palestina agar tetap tabah, sabar, dan selalu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Lalu bagaimana menurut Anda? Negara mana yang akan kami bahas di video-video berikutnya? Silahkan tulis negara mana di kolom komen di bawah ini, agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.